Shalom, shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai saja ibadah kita pada kesempatan ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Katakan, how great is our God, the splendor of a King, glory and majesty. Haleluya. Let's say how great is our God. Dia Tuhan yang besar, yang layak disembah. Menaikkan pujian ini katakan, how great is our God. The splendor of a King. The splendor of a King. Clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wrapped in slept in light. And darkness tries to hide. And tremble at his voice. Tremble at his voice. How great
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Katakan, aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Sisimu tuh
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 124 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan iringi dengan pujian karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Sakaria pasal 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali.
Shalom. Tanpa terasa kita sudah tiba di minggu terakhir di bulan Oktober. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik tunjukkanlah kesetiaan kepada masing-masing, yang tadi sudah kita baca bersama-sama nasnya dari Zakaria 7 ayat yang ke-9. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan tangan Tuhan yang menyertai kami, memelihara kami, meneguhkan kami, sampai di penghujung bulan Oktober tahun 2025 ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik yang menyenangkan hati kami maupun yang kurang menyenangkan hati kami. Nah, saat ini kami juga mengucap syukur, kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tunjukkanlah kesetiaan kepada masing-masing. Nah, mari kita sama-sama membayangkan ya, sebuah keluarga, komunitas, ya, bahkan sebuah bangsa, setelah beberapa bulan lalu kita mengalami kejadian yang kurang mengenakan, yang membuat banyak orang juga ketakutan, khawatir. Mari kita bayangkan di mana semua itu, keluarga, komunitas, bangsa bisa dipercaya, masing-masing memegang janji, ya, kata-kata tidak diingkari, semua orang saling menopang yang lemah, bukan menindas. Nah, dunia seperti itu tentu rasanya indah sekali, ya. Namun realitanya apa yang kita hadapi saat ini? Kita sering mendapati ada banyak hal yang sebaliknya. Janji tinggal janji, ya. Seringkali mudah mengucapkan janji, tapi lebih mudah lagi mengingkari janji. Kesetiaan yang dihianati kita dengar, kita saksikan bagaimana pernikahan pun semakin rentan dengan perceraian misalnya. Dalam keluarga, pertemanan kita, bahkan di gereja bukan menjadi hal yang tabu lagi atau jarang didengar. Nah, di tengah realitas seperti itu, firman Tuhan pada hari ini dari Zakaria 7 ayat 9, yang sama-sama kita dengar tadi, tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Firman Tuhan yang diungkapkan pada saat Zakaria melayani pasca pembuangan sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Bangsa Israel baru kembali dari Babel, mereka sibuk membangun kembali bait Tuhan, tetapi kehidupan rohani mereka kering. Bahkan sebelumnya kita bisa membaca, mereka bertanya tentang puasa dan tradisi, tapi Tuhan menjawab dengan tegas, puasa tanpa kesetiaan, ibadah tanpa kasih tidak berarti apa-apa. Jadi firman ini muncul di tengah kondisi yang seperti itu. Yang mirip-mirip dengan bagaimana umat percaya, umat Kristen di zaman ini. Masih beribadah, tapi apakah betul mereka beribadah dengan sesuai kehendak Tuhan? Nah, kata kesetiaan dalam teks yang kita baca tadi adalah hesed werahamim. Hesed werahamim. Yang artinya kasih setia yang kokoh, hesed, loyalitas yang tak goyah, komitmen yang tetap meski kadang berubah, dan rahamim yang artinya belas kasihan, hati yang penuh empati dan kelembutan, dari kata rehem, rahimnya ibu. Jadi bisa kita artikan kesetiaan kasih yang sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya yang luar biasa. Ya, kasih ibu sepanjang masa.
Jadi yang Tuhan kehendaki melalui firman ini bukanlah hanya ritual, tapi relasi yang penuh komitmen dari hati yang lembut, sebagaimana seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nah, ini menjadi menarik. Ya. Kenapa? Karena kata kesetiaan ini artinya tidak mendua hati. Ya. Nah, kita sama-sama ingat bagaimana dalam Matius 22 ayat 37 Tuhan menyatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, tidak mendua hati. Ya, saya percaya semua kita ingat. Ya. Lalu kasihilah sesamamu. Ya. Jadi bukan sebagian, bukan setengah, tapi dengan segenap hati. Lalu yang berikutnya, bukan cuma kasih kepada Tuhan, tapi kasih kesetiaan kepada sesama. Di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-10, jangan menindas janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Jangan menekan, jangan memeras, jangan mengeksploitasi. Ya, kalau kita lihat dari kata aslinya, alta asoku. Jadi kalau yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan, yang kedua, kesetiaan di sini berarti kita berdiri di sisi mereka yang rentan. Dalam konteks keluarga misalnya ya. Oh, kita menepati janji pernikahan kita. Dalam konteks pertemanan, kita tidak mengkhianati sahabat-sahabat kita. Dalam konteks pekerjaan, kita memiliki sikap integritas ya, dalam pekerjaan, tidak menyalahgunakan kuasa, kekuasaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada sesama, dan yang berikutnya kesetiaan sebagai ibadah sejati. Para nabi berulang kali menegaskan Tuhan lebih berkenan pada kesetiaan daripada ritual kosong. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik. Mika 6 ayat 8, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Bukan cuma ritual kosong, tapi ada kesetiaan pada Tuhan dan sesama adalah wujud ibadah yang sejati. Ada banyak lagi dalam kitab suci kita mendengar dan membaca tentang kesetiaan yang sejati. Kesetiaan adalah ibadah yang sejati. Namun mari kita melihat ya, kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada sesama, kesetiaan sebagai ibadah sejati itu sulit sekali dilakukan. Karena mari kita jujur, kesetiaan dan kasih sayang itu tidak mudah. Secara natur manusia, semua manusia itu egois, self-centered. Mau mementingkan diri sendiri, ya, mau menang sendiri. Ya. Sejak kejatuhan, kita lebih gampang memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Entah Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak. Tapi itu realita yang sering kali saya lihat. Bahkan ketika saya menguji diri saya sendiri, apakah hidup saya itu benar-benar setia kepada orang lain, atau sebenarnya lebih setia pada diri saya sendiri? Apakah yang saya lakukan itu murni untuk orang lain, atau sebenarnya ada kepentingan saya yang terselip, entah kecil atau besar, ketika saya melakukan sesuatu yang seakan-akan untuk orang lain? Jadi natur manusia yang egois itu, saya percaya ada dalam setiap diri manusia. Lalu, kenapa kesetiaan itu sulit? Luka batin. Ya. Di dalam dunia konseling, di mana saya melayani, sering kali saya jumpai orang-orang yang tidak setia itu karena punya pengalaman bahwa dalam hidupnya tidak pernah merasakan kesetiaan. Mulai dari dia kecil, ketika diasuh oleh orang tuanya, berangkat dia anak-anak, remaja, dewasa, pengalaman penuh dengan ketidaksetiaan. Sehingga luka-luka batin itu membuat dia sulit sekali setia. Baik kepada Tuhan, sesama, apalagi muncul dalam ibadah sebagai wujud setia yang sejati. Yang berikutnya adalah budaya modern.
Ya, wah, ini budaya di mana dunia mendorong kita mencari sesuatu yang instan, ya, cepat. Kalau bisa mengganti yang tidak menyenangkan kita, cepat ganti. Sesuatu yang bukan saja instan, tapi dunia menawarkan kepada kita, apakah sekeliling kita itu menyenangkan hati kita atau tidak. Kalau tidak menyenangkan, tinggal saja. Realitas seperti ini, bagi saya, membuat kesetiaan menjadi sesuatu yang langka, sulit, yang bisa saja seakan-akan sebuah pengalaman yang di permukaan muncul, tapi mari kita lihat motivasi di dalamnya. Benarkah itu kesetiaan yang sejati? Atau sekedar supaya saya mendapatkan sesuatu dari tingkah laku setia itu? Kalau rugi, pikir-pikir dulu. Kalau menguntungkan, saya setia. Naturnya egois, luka batin, dunia yang mendorong kita untuk menjadi sulit setia adalah realita. Sehingga bagi saya, Bapak Ibu, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya mustahil bisa menjadi abdi Tuhan, anak Tuhan, sahabat Tuhan yang setia. Sulit sekali. Tapi itu kabar baiknya. Bahwa di dalam kelemahan dan ketidakmampuan saya ini ada Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan Yesus Kristus, dan ada Roh-Nya yang kudus yang bersama-sama dengan saya, yang saya percaya akan memampukan saya, sehingga kesetiaan itu bisa muncul walaupun terbata-bata. Belajar untuk mencapai kesetiaan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, itu proses yang harus saya lalui dengan semua pengalaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kalau seperti ini bagaimana ya? Apa yang mesti kita lakukan? Oh, kita tahu ya, harus setia pada Tuhan, setia kepada sesama. Oh, kita tahu bahwa ibadah sejati adalah kesetiaan yang sejati juga. Bagaimana kita bisa kemudian mengalami itu? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kecuali saya menerima sentuhan kasih Tuhan. Saya imani betul bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Karena kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Nah, proses seperti apa yang memampukan kita kemudian untuk bisa menjadi setia? Nah, saya teringat dengan sebuah kisah penciptaan lagu yang berjudul When Love Was Slain. Penciptanya Jenny Lee Riddle, itu dia tinggal di Florida. Satu kali mereka kedatangan rekan kerja baru ya, ke tempat mereka, Crystal dan suaminya. Meninggalkan semua yang mereka punya, yang mereka miliki, jaraknya itu sekitar 1.800 kilo ya. Dari Indiana ke Florida. Jadi suatu kali Crystal yang sudah tiba di kediaman Jenny Lee Riddle ini
Dia sambil menyesuaikan diri, melakukan kegiatan, dia humming, ya, dia menyenandungkan kata-kata pujian, ya. The world is not my home. Sambil humming, ya. Mendengarkan pujian itu, kata-kata yang dipujikan oleh Crystal itu, Jenny Rilda tergerak oleh Roh Kudus kemudian menciptakan sebuah pujian yang diberi judul When Love Was Slain. Saya mendengarkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jadi tergerak, ya. Bagaimana saya bisa menunjukkan kesetiaan kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, kalau saya tidak mengalami apa yang terjadi dalam pujian ini. Yang pertama, saya tidak akan melakukan kesetiaan sejati kalau saya masih menganggap bahwa dunia ini adalah rumahku. Sesuatu yang berhak saya miliki. Maka saya akan occupied, ya, dengan bagaimana caranya mempertahankan kepemilikan di dunia ini. Sehingga bagi saya, bait pertama dari pujian ini adalah iman yang bisa menolong saya untuk belajar menjadi setia sebagaimana yang Tuhan inginkan. Seperti ini lagunya, Bapak Ibu. This world is not my home. Oh, this world is not my home. My home's been made at heaven's throne. This world is not my home. Dunia ini bukan tempat tinggalku. Tempat tinggalku sedang disiapkan oleh Tuhan di surga. Dunia ini bukan rumahku. Bait pertama ini menyadarkan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau saya tidak melihat bahwa Tuhan sedang menempatkan, menyiapkan rumah di surga, maka sulit bagi saya untuk belajar setia. Iman bahwa Tuhan sedang menyiapkan tempat di surga menjadi kekuatan buat saya untuk setia tanpa syarat, sesuai kehendak Tuhan. Di mana kepentingan saya tidak ada di dalamnya, sekecil apapun. Jadi yang pertama, iman bahwa dunia ini bukan rumahku. Rumahku ada di surga nanti. Bait yang kedua juga menegur saya. Setelah dunia ini bukan rumahku, apalagi yang perlu saya imani, yang perlu saya percaya, supaya saya bisa setia. This life is not my own. Oh, this life is not my own. I am His and His alone. This life is not my own. Dunia bukan rumahku, lalu diriku, hidupku, bukan milikku. Hidupku milik Tuhan. Saya akan bisa lebih setia kalau saya bukan hanya menyadari bahwa dunia bukan rumahku, tapi hidupku bukan milikku, tapi milik Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu semua? Ada di refrennya. I was bought when love was slain. What high cost to pay that wage. Saya dibeli ketika kasih Tuhan dikurbankan di atas kayu salib. Sebuah nilai yang luar biasa berharganya untuk mengganti upah maut. Now ransom I am freedom's slave. My Jesus raised me from the grave. Nah, saya ini adalah budak
yang dibebaskan. Tuhan Yesus saya yang akan membangkitkan saya dari kubur. Mau menunjukkan kesetiaan kepada masing-masing, pada Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita. Apakah kita percaya bahwa dunia ini bukan milik kita? Bukan rumah kita? Apakah kita percaya bahwa hidup kita bukan milik kita? Milik Tuhan. Karena semua itu adalah tanda Tuhan sudah mengasihi saya lebih dulu. Mati di atas kayu salib, Tuhan yang setia itu, yang memampukan saya, menebus saya, yang tadinya budak, dihukum karena dosa, menjadi orang merdeka, karena Tuhan Yesus. Jadi, memahami firman Tuhan secara knowledge perlu, tapi mengalami kasih Tuhan yang setia, bagi saya lebih perlu lagi. Kasih Kristus yang luar biasa. Sehingga saya terus belajar, dunia ini bukan rumahku. Hidupku bukan hidupku, tapi milik Tuhan. Karena Tuhan setia, rela mati di atas kayu salib untuk saya, budak yang tidak layak. Dengan iman seperti itu, dengan pertolongan Roh Kudus, kasih Kristus yang setia, maka saya percaya kita akan mampu setia dalam pekerjaan pelayanan kita, dalam komunitas kita, dalam relasi sosial kita, terlebih dalam keluarga kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah dunia ini masih jadi rumah saudara? Apakah hidupmu masih jadi milikmu sendiri? Apakah kesetiaan Tuhan Yesus di atas kayu salib belum menggetarkan hati? Mari kita renungkan bersama sepanjang minggu ini. Tuhan yang setia sudah melakukan terlebih dulu kepada saya dan saudara. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk setia kepada sesama, setia dalam ibadah-ibadah kita, dan terlebih setia kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang setia, kami ucap syukur karena Engkau senantiasa menepati janji-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami diingatkan betapa Tuhan rindu kami hidup dalam kesetiaan dan kasih sayang yang dari Tuhan. Kami mengaku Tuhan tidak mudah bagi kami untuk setia. Kami lemah, egois, sering terluka, dan mudah menyerah. Tapi kami percaya bersama Roh Kudus, Tuhan sanggup memampukan kami. Ajari kami setia kepadamu Tuhan, setia dalam keluarga kami, setia dalam pelayanan, setia kepada sesama, bahkan kepada mereka yang lemah. Dan biarlah kesetiaan kami menjadi ibadah yang sejati dan harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code atau nomor rekening atas nama Yayasan Moria yang tertera di layar. Kita iringi dengan pujian, persembahanku, kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam sisa juang hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang dan boleh menjadi garam dan terang karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penata layan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawar, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh.
Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan, buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Juga kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah akan segera berakhir. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. and worthy to be praised. You're the Lamb.